Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis rel lanjut MA5031. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang turunan, secara khusus konsep turunan, dan kali ini kita akan melihat tentang sebuah contoh penyangkal yang membuktikan bahwa saya bisa mempunyai fungsi yang kontinu di mana-mana, tetapi tidak terdiferensialkan di mana-mana, yang kita kenal dengan contoh van der Waerden. Nah, contoh ini adalah prototipe dari, fungsi Weierstrass yang sangat terkenal, yaitu fungsi yang kontinu di mana-mana, tetapi tidak terdiferensialkan di mana-mana. Kamu lihat ya, ini mirip ya, karena kalau Weierstrass itu setengah pangkat J kalau nggak salah. Dengan psi-nya dikali dengan ini juga. Kira-kira fungsi yang seperti ini. Nah, mari kita melihat fungsi psi-nya sendiri seperti apa. Fungsi psi-nya sendiri itu didefinisikan sebagai x minus n, kalau X-nya lebih besar sama dengan N dan ini, kalau N genap, kalau N ganjil yang ini, untuk setiap bilangan bulat N. Tentunya ketika N sama dengan 0, minus 2 ini masuk ke yang atas, minus 1, minus 3 itu masuk yang ke bawah. Mari kita lihat fungsinya seperti apa. Nah, fungsinya kira-kira adalah seperti ini. Jadi, saya punya ketika saya ambil N-nya sama dengan 0, maka saya punya di sini adalah X minus 0. Jadi X itu dari 0 sampai 1. Jadi ini X, ini 0, sampai 1. Tapi satunya tidak masuk. Nah, selanjutnya ketika saya 1, dia ganjil, ini saya punya min X ditambah 2. Saya punya min X, tapi ditambah 2. Tambah 2. Jadi saya punya kira-kira nanti ini ditambal, tapi dikalikan ditambah dengan yang ini, ininya ini ya. Dengan cara yang sama nanti bisa saya tambah lagi dengan mulai dengan n-nya 2 seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan cara yang sama ini juga ya, min 1, minus 2 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini adalah X tentunya, ini adalah Y tentunya. Bagaimana dengan fungsi fx yang sama dengan ini? Kalau kamu lihat, yang pertama itu adalah kalau J sama dengan 1, ini adalah psi 4x, ini 3/4 dikali J. Jadi yang saya punya adalah, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah, yang ini, sekarang ini adalah psi x, sekarang saya pengen fungsinya psi 4x. Kamu tahu, fungsi kalau psi 2x gitu ya, fungsi psi 2x tentunya adalah yang ini. Gitu ya. Kalau fungsi psi 4x tentunya ini adalah ini. Gitu ya, semakin rapat. Tapi jangan lupa amplitudonya bukan amplitudo 1, tapi amplitudo ketinggiannya itu adalah 3/4. Jadi yang pertama adalah 3/4. Gitu ya, 3/4. Nah, yang berikutnya saya tambahkan lagi, sekarang psinya itu sekarang frekuensinya lebih tinggi, yaitu psi 16x. Kamu bayangkan, ini jauh lebih rapat, tapi amplitudonya jauh lebih kecil. Jauh lebih rapat, tapi amplitudonya jauh lebih kecil. Mungkin hanya seperti ini mungkin ya. Mungkin gitu ya. Dengan cara yang sama, nanti saya tambahkan yang ini, maaf. Dengan cara yang sama, saya tambahkan nanti kalau J-nya 3, itu adalah psi 64. Tapi dia amplitudonya jauh lebih kecil lagi. 3/4 pangkat 3. 9/16, 27/64. Wah, kecil lagi. Jadi kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya itu kira-kira seperti ini. Hasil akhirnya kira-kira adalah yang tadi 3/4, yang merah ini, hanya ditambah dengan ini lebih bagus nggak ya? Kasih ungu saja. Hanya ditambah dengan, jadi kira-kira nanti fungsinya gini. Gitu ya, rege-rege gitu. Jadi kalau saya ini perbesar, nanti fungsinya jadi gini. Ini yang fungsi yang pertama yang 3/4 ya. Nanti fungsi akhirnya itu akan menjadi gini. Gitu ya, karena pada akhirnya ditambahkan dengan
yang amplitudenya kecil, ditambahkan dengan amplitudo kecil, tapi frekuensinya makin lama makin tinggi. Ya, jadi nanti kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, fungsi yang ini dia akan kontinu di mana-mana, tetapi tidak terdiferensialkan di mana-mana. Karena setiap titiknya seolah-olah saya punya spike gitu ya. Oke, jadi itu fungsi van der Waerden. Maka kita mau melihat buktinya. Anggap bahwa ini itu deret fungsi yang konvergen. Kita masih belum tahu apa yang maksud dengan deret fungsi yang konvergen. Kita anggap seperti biasa saja kalau barisan deret bilangan real konvergen ke bilangan real. Kalau deret fungsi konvergen ke sebuah fungsi. Oke ya, jadi saya punya fx-nya itu boleh saya nyatakan sebagai ini. Saya membuktikan kontinu di mana-mana. Tentunya untuk membuktikan kontinu di mana-mana, saya ingin mencari kira-kira titik X dan T. Saya pengen fx min fy itu akan lebih kecil dari epsilon dengan memilih jarak dari X dan Y-nya. Jadi saya mau mencari delta gitu kira-kira ya, mencari delta. Diberikan epsilon lebih besar dari 0, karena sigma dari 3/4 pangkat J itu konvergen. Ingat ya, kalau saya punya barisan bilangan real itu konvergen, maka limit dari barisannya itu menuju 0. Karena limit dari barisan menuju 0, maka ada N dapat dipilih N, sehingga setelah N ini, yaitu dari N plus 1 sampai tak hingga, ini akan lebih kecil dari epsilon per 2. Jangan lupa karena setiap unsur di sini itu akan menuju 0. Jadi nanti ada yang lebih kecil dari bilangan real berapapun yang positif. Oke ya. Dan dapat dibuktikan bahwa psi S min psi T itu akan lebih kecil sama dengan S min T untuk setiap ST. Jangan lupa, psi itu adalah fungsi apa? Fungsi yang seperti tadi ya. Fungsi yang, jangan lupa ini masih frekuensinya 1 soal dalam tanda kutip ya. Yang 1 itu. Nah, yang seperti itu tadi, saya tahu bahwa maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah 0. Sehingga lebih jauh psi S min psi T itu adalah akan lebih kecil dari maksimum dikurangi minimum, 1 dikurangi 0, yang adalah 1. Dalam hal S min T-nya ini lebih besar dari 1, maka saya punya ininya itu akan lebih kecil sama dengan S min T. Kalau dia lebih besar, kalau psi S min psi T-nya itu, kalau jarak S min T-nya itu akan lebih besar dari 1. Nah, kalau jarak S ke T-nya itu kurang dari 1, tentunya nanti saya akan bagi kasus. Kalau di antara S dan T-nya itu melewati sebuah bilangan bulat, yang seperti apa? Kalau tidak melewati bilangan bulat, maka psi S min psi T tentunya sama dengan S min T. Oke ya, kamu bisa melihat sendiri di grafiknya kalau kamu masih belum jelas mengenai hal ini. Nah, untuk setiap J dan 1 sama N dapat dipilih delta J, sehingga T min X itu untuk lebih kecil dari delta J menyebabkan ini kurang dari epsilon per 6. Mengapa? Karena psi di sini dikurangi psi di sini lebih kecil dari epsilon per 6, ya pada akhirnya 4JTX dikurangi psi. Karena ini pada akhirnya psi-nya itu adalah fungsi yang kontinu ya. Fungsi yang kontinu. Nanti pada akhirnya menggunakan perubahan variabel seperti apa saya dapatkan nanti kalau T min X kurang dari delta J, maka psi dari ininya kurang dari epsilon per 6. Ya, secara gampangnya saya melihat apa? Misalkan saya punya T-nya itu di sini. T-nya itu di sini. Jadi saya pilih X-nya yang mana? Saya pilih X-nya yang mana supaya dia lebih kecil dari epsilon? Ya, saya pilih di persekitaran sini saja. Karena dia kan kontinu. Jadi jaraknya itu ke T, nilai fungsi di T tentunya akan lebih kecil dari bilangan berapapun karena dia akan kontinu di sana, gitu ya. Jadi kira-kira itu mengakibatkan T min X, kalau T min X lebih kecil dari delta J, ada delta J karena kekontinuan dari psi-nya itu, sehingga kalau psi dari 4JT min psi dari 4JX itu akan lebih kecil dari epsilon per 6. Oke ya. Dalam hal ini saya pilih deltanya itu adalah delta 1 minimum dari delta 1 sampai delta N. Idenya seperti apa sih, Pak? Idenya seperti apa? Nah, kira-kira nanti saya akan melihat ini adalah Fs min Ft. Jadi nanti psi 4 pangkat Js dikurangi psi 4 pangkat Jt. Gitu kira-kira. Oke ya. Dan nanti jumlahannya saya akan pecah dari 1 sampai N dan dari N plus 1 sampai tak hingga. Untuk N plus 1 sampai tak hingga, nanti jumlahannya itu akan lebih kecil dari epsilon per 2 dikali sesuatu. Tapi bagaimana untuk jumlahan dari 1 ke N? Nah, ini akan saya aproksimasi juga. Dengan saya memilih
jarak dari T ini X dikurangi kurang dari delta, dengan deltanya adalah minimum dari ini, maka saya akan dapatkan bahwa nanti akan memenuhi ini. Bahwa psi 4 pangkat JT di ini akan lebih kecil dari epsilon per 6 untuk J-nya dari 1 sampai 6. Jadi Ft min Fx itu saya pecah dari 1 sampai N dan N plus 1 sampai tak hingga. Dan menggunakan ketak samaan segitiga, tentunya ini akan menjadi seperti ini. Dan selanjutnya saya punya yang ini untuk N plus 1 ini akan lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi ini akan lebih, jangan lupa psi dan ini itu untuk N plus 1 yang ini selalu berlaku lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini saya akan ambil lebih kecil sama dengan 1 dikali dengan sigma ini. Dan sigma ini akan lebih kecil dari epsilon per 2. Gitu kira-kira ya. Jadi yang belakangnya ini sudah pasti akan lebih kecil dari epsilon per 2. Bagaimana yang di depannya? Yang di depannya itu psi dari 4 pangkat JT dikurangi psi dari 4JX. Kalau saya pilih T min X ini kurang dari delta, maka ini akan lebih kecil dari epsilon per 6. Jadi ini akan lebih kecil dari epsilon per 6 dikali jumlahan dari 3 per 4 pangkat J dari 1 sampai 6. Kira-kira seperti ini ya. Dan jumlahan dari ini, kamu bisa coba sendiri, ini akan lebih kecil dari ya jumlahan 1 sampai tak hingga ya. Jumlahan dari 1 sampai tak hingga tentunya deret geometri tak hingga atau adalah 3 per 4 dibagi dengan 1 dikurangi 3 per 4 yaitu 1 per 4. Jadi saya punya 3. Jadi ini sama lebih kecil dari 3 per 6 dikali 3 ditambah dengan ini lebih kecil dari jumlahan ini dan jumlahan ini lebih kecil dari epsilon per 2, sehingga totalnya itu akan lebih kecil dari epsilon. Jadi saya punya ada delta yang minimum dari ini, sehingga jika ini jaraknya kurang dari delta, maka Ft min Fx-nya itu kurang dari epsilon. Pertanyaan yang berikutnya, saya akan menunjukkan bahwa Fx-nya ini tidak terdiferensialkan di mana-mana. Tidak terdiferensialkan di mana-mana. Nah, pilih X anggota real, mungkin sebaiknya jangan pilih, tapi diberikan X anggota real, atau misalkan X anggota real. Kalau pilih itu seolah-olah hanya berlaku untuk sebuah X anggota real saja. Nah, perhatikan bahwa FTL min Fx dibagi dengan TL min X, nanti kita akan melihat apa itu TL-nya, akan kita tentukan kemudian. Jadi saya X-nya itu udah fix, TL-nya kita masih belum tahu. Ini akan menjadi 1 per TL min X dikali dengan ini. Jadi nanti akan saya pecah dengan cara yang sama, jumlahan sampai ke L dan jumlahan sampai L plus 1. L-nya seperti apa? Nanti kita melihat. Nah, untuk L sama dengan 2 sampai 3 sampai seterusnya, saya definisikan TL itu adalah X plus minus setengah dikali dengan 1 per 4 pangkat minus 1 per 4 pangkat L, atau X plus minus setengah dikali 4 pangkat minus L. Oke ya. Nah, bagaimana saya memilih TL? Jadi TL-nya itu bisa plus atau minus. Dan di sini yang suku pertama untuk L sama dengan 2, ini adalah setengah dikali dengan 1/4 pangkat 2. Jadi adalah 1/32. Oke ya. Jadi intinya adalah ini. Kalau saya pada suatu saat ada di sini, saya tidak akan menambahkan ke sini. Kalau di plus 3 plus tadi plus X-nya di sini, kalau saya tambahkan dengan 1/32, dia pindah ruas, ini pindah ke garis dengan kemiringan min 1, pindah dari garis kemiringan 1 ke pindah ke garis kemiringan min 1. Saya nggak mau yang ini, saya ambil yang dikurangin. Jadi saya ambil TL-nya itu yang ini. Gitu ya. Bagaimana kalau saya ambil X-nya yang ini? Ya boleh saya ambil ke kiri atau ke kanan. Tapi bagaimana kalau misalkan saya ambil nanti X-nya yang ini? Tentunya saya akan ambil TL-nya ke sini. Karena jangan lupa nanti TL-nya itu akan lebih kecil dari setengah. Jadi setiap kali saya ambil di sini, maka saya akan bisa memilih sehingga dia akan tidak melewati jadi masih berada pada garis dengan kemiringan yang sama. Tujuan saya itu. Jadi begitu saya lewat bilangan bulat, maka saya akan pindah ke garis dengan kemiringan yang berbeda. Saya tidak mau itu. Jadi pada akhirnya bisa saya pilih TL-nya itu plus atau minus bergantung saya lebih dekat kemana. Pokoknya saya tidak mau melewati sebuah bilangan bulat. Di antara TL dan X tidak boleh ada bilangan bulat. Supaya saya tidak pindah ruas garis dengan kemiringan 1 atau minus 1 yang tadi. Akibatnya, kalau saya tidak pindah, maka psi 4JTL dikurangi psi 4, maka sama dengan 4JTL dikurangi X. Gitu ya, coba kamu pikirkan karena apa ini. Oke ya, dan TL min X jaraknya adalah apa? Setengah dikali 4 pangkat minus L.
Oke ya. Jadi, kalau saya punya J-nya itu akan lebih besar sama dengan L plus 1, maka jarak dari 4J TL dan 4JX itu adalah 4 pangkat J dikali dengan TL min X. TL min X adalah setengah dikali 4 pangkat minus L. Jadi, setengah dikali dengan 4 pangkat J min L. 4 pangkat J min L. Kalau J-nya mulai dari L plus 1, ini adalah setengah dikali 4. Jadi 2. Berikutnya L plus 2 ini menjadi apa? Setengah dikali 16, 8. Setengah dikali 4 pangkat 3, 64. Jadi berbedanya selalu sebesar bilangan genap. Jadi jarak dari ini ke ini selalu bedanya itu bilangan genap kalau J-nya itu lebih besar dari L plus 1. Jadi, karena pesinya itu adalah periode 2, dan ini bedanya genap dan periode 2, maka ini akan menghasilkan 0, sehingga ini adalah penjumlahan 0 yang sama dengan 0 sendiri. Oke ya. Jadi nanti begitu L plus 1, ini akan 0. Sisanya tinggal ini. Oke, saya bagi kasus nanti untuk J sama dengan L, nanti saya pecah ini jadi J dari 1 sampai L min 1 dan dari ditambah dengan ketika J-nya sama dengan L. Ketika J-nya sama dengan L, saya punya 3/4 pangkat L adalah ini. Jangan lupa ini adalah 4 pangkat L ketika J-nya sama dengan L dikali dengan TL min X. Oke ya. 4 pangkat L dengan 4 pangkat L hilang, jadi 3 pangkat L dikali dengan jarak dari TL min X. Jarak dari TL min X tentunya adalah ini ya, kamu bisa melihat sendiri. Untuk jumlahan dari J dari 1 sampai L min 1, saya peroleh adalah ini, 3/4 dikali ini. Saya punya ini, akan menjadi ini. Dan ini adalah 4 pangkat J-nya bisa keluar, 4J hilang, jadi 3 pangkat J dikali dengan jarak dari TL min X. TL min X adalah ini. Setengah dikali dengan 4 pangkat minus L bisa keluar karena penjumlahannya terhadap J, sehingga saya punya setengah dikali 4 pangkat min L dikali dengan 3 sigma dari 3 pangkat J. Tentunya saya punya penjumlahan ini adalah apa? Menggunakan deret geometri biasa, saya akan mendapatkan 3 pangkat L min 1 dibagi 3 min 1. 3 min 1 menjadi 2, setengah dikali 2 adalah 4, jadi 4 pangkat min L min 1 dikali dengan 3L min 1. Tentunya 3L min 1 akan lebih kecil dari 3 pangkat L. Jadi saya punya 3L dikali dengan 4 pangkat minus L minus 1. Oke ya. Selanjutnya, saya punya ini. Nah, kira-kira tujuan saya adalah ini itu pengen lebih besar dari sesuatu. Pengen lebih besar dari sesuatu. Lebih besar dari sesuatunya kalau bisa menuju Takinga. Sehingga nanti limitnya, yang ini adalah turunannya, itu tidak ada. Nah, jadi saya ini itu sama dengan ini. Oke, ininya hilang, sisanya tinggal ini. Dan ini saya pecah. Jadi 1 tambah L dan ini. Jadi saya punya ini menjadi PC, ini sudah saya dapat, ini menjadi 3 pangkat L saja yang depannya. Yang di belakangnya saya menjadi sigma dari 3 pangkat J, dikali dengan itu saya menjadi adalah ini, saya menggunakan ketak samaan segitiga di sini. Saya menggunakan ketak samaan segitiga menjadi ini, sehingga saya dapatkan hasilnya adalah ini. Dan ini kalau kamu jumlah jumlah ini menjadi setengah dari 3 pangkat L. Jadi 1 dikali 3 pangkat L dikurangi setengah dikali 3 pangkat L menjadi setengah dikali 3 pangkat L. Dan setengah dikali 3 pangkat L tentunya akan lebih besar dari sepertiga dikali 3 pangkat L. Menjadi 3 pangkat L min 1. Jangan lupa, ketika TL mendekati X, L-nya itu bertambah besar. L-nya itu bertambah besar. Sehingga kalau L-nya bertambah besar, kalau TL mendekati X, L-nya bertambah besar, sehingga ininya itu membesar. Sehingga ketika saya punya TL mendekati X, nilai dari limit untuk TL mendekati X ini akan berubah menjadi tak hingga atau minus tak hingga. Sehingga limitnya tidak ada. Maka kita peroleh bahwa turunannya itu tidak ada untuk setiap X yang saya punya. Oke ya. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi van der Waarden. Definisikan fungsi psi ini, maka fx adalah deret fungsi yang melibatkan ini. Dia kontinu di mana-mana, tetapi tak terdiferensialkan di mana-mana. Kamu masih ingat ya, bentuknya nanti spike gitu di setiap titiknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema nilai rata-rata untuk turunan dan aplikasinya yang akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Terima kasih.